Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memahami tentang konsep rezeki pada kali ini. Sebelum kita memahami tentang konsep rezeki, perlu kita ketahui bahwasanya rezeki itu adalah hal-hal yang gaib. Oleh karena itu, di dalam kitab akidah atau dalam keyakinan Islam, kita gak pernah melihat sebenarnya rezeki itu seperti apa sih. Maka kita mendengar kabarnya dari seorang yang terkenal akan kejujurannya, yang bahkan menjadi utusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, hal-hal ini disebut dengan sam'iyat, yang kita tidak pernah melihatnya, tapi kabarnya terdengar oleh kita dari lisan yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya hari kiamat, hari akhir, Ya'juj Ma'juj, yaumul hisab, surga dan neraka. Oleh karena itu, rizki adalah bagian dari sam'iyat. Karena bagian dari sam'iyat, kita selaku orang muslim akan melakukan pendekatan dengan Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah Nabawiyah. Kenapa ini menjadi penting? Kenapa konsep ini menjadi penting? Karena ketika kita mengobrol atau berbincang dengan orang-orang yang tidak memiliki keyakinan Islam khususnya, atau kepada orang yang muslim tetapi tidak tahu tentang ajarannya, annahu la ya'lam, maka kita akan mendapatkan pelajaran yang berbeda. Nanti kita akan bahas ini di khulasahnya atau di akhirnya. Oleh karena itu teman-teman semua, karena kita memahami ini dari kalam Nabi Muhammad SAW dan dari Al-Quran Al-Karim, yang mana ini menjadi sumber hukum dan sumber rujukan kita dalam berkehidupan, maka kita akan tanyakan kepada Al-Quran, sebenarnya konsep rezeki itu seperti apa sih? Maka kita di sini akan membedah salah satu ayat tentang rezeki, yaitu Quran surah Az-Zariyat surat ke-51 ayat 22. Wa fis sama yarizqukum wa ma tu'adun. Maka kita akan fokus pada hal wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Nah, wa fis sama'i wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Maka orang-orang berpendapat, para ulama berpendapat bahwasanya as-sama, rizki yang ada di langit itu adalah hujan. Itu pendapat yang pertama. Tetapi kita akan fokus pada pendapat yang kedua. Rizki yang ada di langit adalah rizki yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dijamin bahwasanya setiap hamba akan mendapatkan rizki tersebut. Itu yang pertama. Sedangkan maksud dari wa ma tu'adun adalah wa ma tu'aduna minal khairi wasyarri kulluhu muqaddarun fis sama. Bahwasanya setiap hal, baik itu sesuatu yang buruk ataupun sesuatu yang bermanfaat, itu semua sudah ada kadarnya, pasti dijamin sampai kepada kita. Yang mana konsep ini sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Abbas. An Abil Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Bahwasanya Ibnu Abbas ini pada suatu hari berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya. Tapi karena kita membahas tentang rezeki, maka kita akan fokus pada dari sini. Wa alam annal ummata law jatama'at ala ayyang fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Bahwasanya ketahuilah wahai Ibnu Abbas, jika suatu umat mereka itu bekerja sama, ijtama itu berkumpul, tapi kita akan memahami dengan bekerja sama untuk memberikan manfaat kepadamu, untuk memberikan suatu hal yang baik kepadamu, maka tidak akan sampai kebermanfaat itu kecuali apa yang telah Allah tuliskan. Begitu juga sebaliknya, jika mereka
bekerja sama untuk mencelakaimu, maka mereka tidak akan mencelakaimu kecuali atas apa yang telah Allah tuliskan. Maka mengapa demikian? Maka kita harus memahaminya dengan pandangan ahli sunnah. Mengapa ahli sunnah? Karena di kitab Jawharut Tauhid, rizki itu Imam Ash-Shawi menyebutkan bahwasanya itu ada dua hal. Yang pertama adalah ma untuk fi'a bihi bil fi'li, dan yang kedua adalah ma yamlik. Yang ini adalah Mu'tazilah. Yang pertama secara sederhana adalah hak untuk memanfaatkan sesuatu, maka kita berfokus pada memanfaatkan. Yang kedua kita berfokus pada miliki, artinya memiliki. Oke. Karena bahwasanya rezeki ini telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan dirasakan dan sampai pada suatu hamba, maka jika dipahami adalah sesuatu yang dimiliki ini, itu akan lemah. Kenapa lemah? Karena akan timbul pertanyaan, jika seseorang itu meninggal, lalu bagaimanakah dengan harta warisnya? Apakah ini rezekinya atau enggak? Mengapa ini menjadi persoalan? Karena ketika seorang hamba mati, artinya rezekinya sudah selesai. Oleh karena itu, harta warisnya itu bukan rezeki. Maka apa yang ada di rekening, apa yang ada di tabungan, baik itu aset perusahaan yang dimiliki ketika masih hidup dan ditinggalkan, itu bukan rezeki. Tetapi rezekinya adalah apa yang ia manfaatkan dari aset yang ia punya dalam kehidupan. Baik itu makanan misalnya, enaknya steak, enaknya spaghetti, pasta, ataupun enaknya sambal. Maka rasa ketika sambal itu atau makanan itu masuk dan kita makan, itulah yang dinamakan dengan rezeki. Kenapa? Karena ini adalah hak untuk memanfaatkan. Begitu juga dalam kendaraan. Maka rezeki kita bukan memiliki mobil yang mewah, tetapi rezeki kita adalah ketika kita mengendarai kendaraan itu, naik sebagai penumpangnya atau kita sebagai supirnya dan lain sebagainya. Maka jika dipahami bahwasanya rezeki itu adalah segala sesuatu yang kita rasakan manfaatnya dan kita yakin itu pasti akan sampai pada kita, dalam kehidupan ini terasakan tenang. Kenapa? Karena pasti sampai. Gimana caranya? Nah, itu yang akan kita bahas selanjutnya. Karena Imam Ash-Shawi menyebutkan bahwasanya jika rezeki itu pasti datang, maka gimana dengan orang yang no effort atau tidak berusaha? Kita anggap no effort, RT. Maka Imam Ash-Shawi menjelaskan bahwasanya setiap rezeki pasti datang, tetapi hamba ini perlu ada ikhtiar, atau kalau bahasa kami di Al-Azhar itu akhdul asbab, atau bahasa sederhananya ya ikhtiar, berusaha. Maka Imam Ash-Shawi di sana menyebutkan tatkala seorang hamba ridho alal aqol atau terhadap hal yang sedikit, maka dia cukup untuk berusaha secukupnya saja. Iktasaba maktafa, berusaha dengan hal yang dia rasa ia cukup. Apa contohnya dalam kehidupan? Ketika ada seorang penjual sate misalnya, dia ya cukup aja, dia berjualan dari jam 5 sore sampai jam 7 malam, kan singkat ya. Anggaplah dengan persiapan dia dari zuhur atau dari jam 3 lah,
dari jam 3 sampai jam 7, nggak sampai jam 8 sampai pulang ke rumah. Ini kan secara matematika dunia ini kan singkat, tetapi rezeki atau uang yang ia dapatkan dalam waktu singkat ini, ia merasa cukup. Dan ini yang kedua yang paling penting nih, ketika tatkala dihadapkan dengan suatu tantangan atau kesusahan, maka ia bisa bersabar dalam kekurangan. Maka ia tidak berarti bukan menafikan, tidak berarti menolak rezekinya, tetapi ia mencukupkan diri untuk mencari rezeki di dunia secara zahir dan fokus. Nah, ini kaidah yang ketiga penting juga nih, fokus untuk beribadah ritual, mendekatkan diri kepada Allah, mendekat kepada Allah. Ini golongan yang pertama. Adapun golongan yang kedua adalah mereka orang-orang yang ketika diberikan kesempitan dalam rezeki, bahasanya gitu, mereka malah mengeluh dan bahkan tidak percaya Tuhan, komplain, akhirnya menjauhkan diri kepada Allah. Maka dalam kasus ini, jika orang ini berkebalikan dengan yang ridho pada hal yang sedikit, maka Imam As-Sawi menganjurkan untuk berusaha sebanyak-banyaknya, berusaha sekeras mungkin. Artinya dia mungkin 24 jam, anggaplah 24 jam, 18 jamnya bekerja, 6 jam tidur. Dalam 18 jam kerja ini jadi catatan nih. Yang pertama, kerjanya harus yang halal, dengan cara yang halal, dan tidak meninggalkan kewajiban. Apa itu? Sholat 5 waktu. Dan ini yang paling penting nih, niat mencari rezeki karena Allah. Jika ini semua berada dalam satu hamba ini, maka ia tidak mengapa, karena hal itu lebih mendekatkan dia kepada Allah. Intinya ini semuanya mendekat kepada Allah. Mengapa kedua hal ini diperbolehkan? Karena pada akhirnya rezeki itu hanya soal tentang bagaimana ia memanfaatkan sesuatu, atau nilai kebermanfaatan itu bisa dirasakan oleh seorang hamba. Maka ini, konsep ini nanti hidup akan tenang ketika kita memahami konsep tawakal. Dalam tawakal ini ada 3 poin yang menjadi penting. Yang pertama adalah keyakinan kepada Allah. Yang kedua adalah usaha. Yang ketiga adalah apa bahasa fawidin natijah Allah, apa bahasa Indonesianya ya? Menyerahkan hasil kepada Allah. Maka tatkala seorang hamba misalnya ia mencari rezeki, hal yang pertama yang perlu ditanamkan dalam hati dan pikirannya adalah dia yakin pada Allah, bahwasanya rezeki itu pasti akan ia dapatkan sesuai dengan kadarnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam usahanya dia akan mencari dengan cara yang halal. Ketika dia berusaha sekuat tenaga, dia tidak berpaku pada hasil. Kenapa? Karena dia menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala dia berjuang sekeras mungkin banting tulang,
hasilnya tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan, ia merasa tenang. Kenapa? Karena hasilnya ia serahkan pada Allah. Ya Allah, saya telah berdoa, yakin sekuat tenaga bahwanya rezeki itu Engkau pasti datangkan pada seorang hamba, dan saya pastikan usaha yang saya lakukan ini sesuai dengan jalan yang Engkau inginkan. Kita cari jalan yang paling halal, maka saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun hasilnya, tatkala ada yang sedikit itu terasa cukup, tatkala ada yang banyak ia bagikan kepada orang lain. Dan ini yang luar biasa, kadang rezeki itu datang dari hal-hal yang tidak terduga, sesuai dengan surat At-Tolak ayat ketiga, awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan berikan ia rezeki min haitsu la yahtasib, dari sisi yang tak ia duga. Kan diberikan rezekinya jadi sisi yang tak ia duga. Kenapa? Karena itulah yang membuat Islam ini indah, karena rezeki itu adalah hal-hal yang gaib, tak bisa kita lihat, tak bisa kita pastikan. Kita nggak tahu rezeki kita sampai mana. Dan tetapi kita mendengar tentang rezeki itu, konsepnya seperti apa, diajarkan seperti apa, itu dari Rasulullah SAW melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti itu kurang lebih.